Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Karyana Fawas, NIM 2019-002, dan teman saya Adam Yudi Zasya, NIM 2019-165. Saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, yang pertama, tindak pidana korupsi. Dalam Kamus Hukum sendiri menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Tindak pidana korupsi menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada discretionary corruption, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampak bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para organisasi. Yang kedua ada illegal koruptor, merupakan jenis tindak pidana yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Yang ketiga, ada mercenary corruption, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang keempat, ada ideological corruption, yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun dictionary yang maksud untuk mengejar tujuan kelompok. Dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 adalah yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah yang pertama itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang sampai hingga saat ini masih terus dilakukan upaya untuk menenanginya. KPK ini sebagai lembaga independen dan bebas terus dilakukan upaya menanganinya. Lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk melakukan pemberantasan korupsi, KPK berdasarkan pasal 2 dan pasal 3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang untuk selanjutnya disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai sejak keluarnya TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas yang wewenang bersifat independen dan kekuasaan manapun. Komisi ini dibentuk untuk tujuan meningkatkan guna dan daya hasil terhadap upaya pemberantasan korupsi. Oke, adapun hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Adam Yudi Zazia NIM 165. Silakan, Mas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi. Tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana. TPPU tidak akan terjadi bila tidak didahului oleh tindak pidana asal, sebab objek TPPU adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang intinya menyebutkan ada 26 tindak pidana asal pencucian, misalnya yang pertama yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, dan lain sebagainya. Dalam hal kehendak kejahatan, kehendak jahat mensri antara tindak pidana asal dan TPPU berbeda. TPPU lebih menekankan pada harta kekayaan, yaitu tindak pidana menyamarkan, menggunakan, mentransfer, atau menempatkan uang atau harta yang bersumber dari tindak pidana. Selengkapnya ada pada pasal 45 Undang-Undang TPPU. Sementara tindak pidana asal tidak selalu berkaitan dengan menyamarkan harta kekayaan dalam hal tempus atau waktu. TPPU bisa terjadi pada saat hampir bersamaan ataupun setelah terjadi tindak pidana korupsi. Lazimnya ada jeda waktu antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Namun misalnya dalam perkara korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang, maka tindak pidana korupsi dan TPPU dapat terjadi secara bersamaan. Berikut saya akan memaparkan contoh-contoh tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan apakah hubungannya itu. Yang pertama, tindak korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Maksudnya bermotif ekonomi adalah banyak dari kejahatan dilakukan
karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukan adalah ada hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya. Apabila tidak ada uang atau harta yang ingin disembunyikan, asal-usulnya tentu pencucian uang belum dapat dilakukan. Maka dari itu korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi. Yang kedua, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Maksudnya di sini adalah seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan tanggung-tanggung. Mereka biasanya akan mengambil seluruh kekayaan yang ada pada seseorang yang ingin dikorupsinya. Contohnya seperti aparatur negara, pejabat-pejabat negara. Kita ambil contoh Menteri Sosial yang meraup semua dana bansos COVID-19. Kemudian yang ketiga, ada pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama pernah dikritik agar dijadikan saja delik formal dengan mengubah unsur yang merugikan keuangan negara. Kemudian yang terakhir yaitu mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor. Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain seperti misalnya perdagangan narkotika dan psikotrika. Perdagangan gelap senjata, terorisme yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Lain halnya dengan korupsi yang ada dasarnya adalah pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya, yang mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Hal ini maka penanggulangan pencucian. Usai menjalani pemeriksaan dan serah terima berkas perkara dan barang bukti dari penyidik di Treskrimsus Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu langsung menahan tersangka Bambang Rudiansah di rumah tahanan Polda Bengkulu selama 20 hari ke depan. Bambang Rudiansah adalah oknum anggota Polri berpangkat Bribka yang bertugas sebagai bendahara di Polres Lebong Bengkulu. Ia ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran rutin Polres Lebong tahun 2020. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Modus yang dilakukan oknum anggota Polri itu dengan memalsukan dan menggelapkan dokumen anggaran Polres Lebong. Saat proses penyidikan, tersangka Bambang Rudiansah diketahui menitipkan uang sebesar 137 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor sebagai pengganti kerugian negara. Sudah kami nyatakan lengkap dan dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti. Adapun uraian singkat perkara ini adalah terkait dengan penggunaan anggaran pada Polres Lebong tahun anggaran 2019 ya. 2020 di mana berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3 miliar 55 juta. Selain terancam dipecat dari institusi Polri, tersangka Bribka Bambang Rudiansah dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dengan hukuman mencapai 20 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Iya deh. Pointer.
Duitnya buat apa aja, Pak? Yang mau disampaikan, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Pak. Boleh, Pak, sedikit. Sini, Pak. Duitnya buat apa aja, Pak? Sini, Pak. Sini, Pak. Kanan, Pak. Duitnya buat apa aja, Pak? Adi, yang mau disampaikan, Pak Adi. Jadi benar ya, Pak? Pak, sehat, Pak, tapi, Pak? Sehat ya. Udah rapid belum, Pak? Alhamdulillah ya, Pak. Iya deh. Pointer. Duitnya buat apa aja, Pak Adi? Yang mau disampaikan, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Pak. Boleh, Pak, sedikit. Sini, Pak. Duitnya buat apa aja, Pak? Sini, Pak. Sini, Pak. Kanan, Pak. Duitnya buat apa aja, Pak? Adi, yang mau disampaikan, Pak Adi. Jadi benar ya, Pak? Pak, sehat, Pak, tapi, Pak? Sehat ya. Udah rapid belum, Pak? Alhamdulillah ya, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Dari saya Ardika Karnafawas dan teman saya Adam Yudi Zasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.